Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Nadin dengan NIM 23091166034. Saya dari kelas A Sistem Informasi 2023. Di sini saya akan melakukan mini project 1 yaitu sistem operasi Windows. Yang pertama kita akan melakukan manajemen penyimpanan, yaitu kita akan membuat sebuah partisi untuk menyimpan virtual machine Windows nanti. Pertama kita masuk ke disk manager, kemudian kita akan melakukan string volume. Di sini saya akan melakukan string pada disk C, string volume. Oke, di sini kita akan memasukkan, karena saya akan membuat 50 GB, maka kita akan memasukkan 51.200. Kemudian kita string. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan string, maka akan terdapat disk atau akan terdapat disk yang berstatus unallocated. Maka kita akan melakukan new simple volume. Berikutnya di sini kita akan membuat new volume D. Berikutnya selesai. Maka volume atau disk baru sudah berhasil dibuat. Di sini bisa kita lihat. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan manajemen sel. Kita akan membuat sebuah folder khusus untuk menyimpan virtual machine Windows pada partisi yang ada tadi, dengan cara kita masuk ke CMD, buka, kemudian kita pindah ke partisi yang baru tadi dengan cara D.2. Kemudian kita akan membuat suatu folder baru dengan mengetikkan mkdir, kemudian nama folder barunya. Di sini saya akan memasukkan min pro. Kita mengecek dengan cara mengetik dir. Oke, berhasil dibuat. Maka kita akan berpindah kepada direktori tersebut. Oke, kita sudah berada di direktori ini, maka kita akan membuat file dan cara copycon nama filenya yaitu mini project windows.txt. Maaf, copycon mini underscore project underscore windows.txt. Kita akan memasukkan teks yaitu berupa nama saya sendiri yaitu Muhammad Alfian Adin dengan NIM 23091166034. Kemudian kita save, kita cek dengan cara type mini project Windows. Oke, berarti kita sudah berhasil membuat satu file yang berisi nama melewati CMD. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan instalasi sistem operasi, yaitu kita akan masuk ke virtual Oracle virtual machine,
kemudian kita buat baru new. Di sini saya akan menamakan Windows. Oke, kita akan pindah, kita akan menyimpan folder dalam yang tadi sudah kita buat. Oke, selanjutnya kita masukkan file ISO yang sudah saya download tadi, berada di virtual machine. Oke, kita jangan lupa kita centang karena itu yang disuruh oleh Mbak di Mbak Manda dan Mbak Email. Kemudian next. Di sini kita akan masukkan RAM 8 dengan prosesor 4. Next, kita akan memasukkan disk 40 GB, cukup. Next, dan finish. Kemudian kita melakukan start atau mulai. Di sini mungkin akan sedikit memakan waktu, maka saya akan men-skipnya jika perlu. Kita akan melakukan instalasi Windows. I don't have product key. Kemudian Windows biasa 10 home. Next. Setuju, next. Seharusnya saya memencet custom Windows 10. Next. Setuju, next. Kita akan memakai partisi 2. Next. Di sini mungkin akan memerlukan waktu yang sedikit lama, maka saya akan men-skipnya saja. Oke, sudah selesai loadingnya. Kita akan melakukan restart. Oke, kita sudah masuk ke dalam blue screen Windows, maka kita akan menunggu sebentar lagi. Hi there. I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon. Kita akan memilih region US, yes. Menunggu. Selanjutnya
kita akan memakai UK. Skip. Selanjutnya kita akan memencet tidak punya internet. Continue tanpa setup. Menunggu. Kita akan memasukkan nama kita sendiri, yaitu Muhammad Alfian. Next. Password kita akan masukkan 123456. Next. Konfirmasi password. Next. Ade adalah nama pet saya. Selanjutnya pertanyaan kedua, Samarinda. Next. Nama masa kecil saya Pian. Next. Kita akan accept saja semuanya. Kemudian kita tidak sekarang. Kita menunggu lagi untuk Windows menyiapkan sistemnya. Hampir tiba. Oke. Dan begini Windows berhasil untuk diinstal. Berhasil. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa menu-menu atau fungsi pada BIOS pada laptop yang sekarang ini saya pakai. Yang pertama yaitu ECFH version. Itu adalah versi firmware dari chip control pada perangkat yang sekarang ini saya pakai. Kemudian ada nama manufaktur, itu adalah nama produsen yaitu Advan. Kemudian ada nama produk, di situ ada 1701. Kemudian serial number, di situ adalah nomor seri unik. Kemudian ada asset tag number, yaitu nomor tag aset yang digunakan. Kemudian ada SKU number nomor referensi. Kemudian ada UID atau Universal Unique Identifier, adalah string panjang yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat ini. Kemudian selanjutnya adalah informasi prosesor, yaitu nama prosesor di sini AMD Ryzen 5 6600H dengan graphic card Radeon. Kemudian selanjutnya kecepatan prosesor yaitu 3,3 GHz. Selanjutnya ada M.2 SDNVMe adalah nama SSD yang sekarang ada pada perangkat ini. Kemudian selanjutnya total memori, yaitu total penyimpanan RAM pada laptop ini yaitu 16 GB. Kemudian ada kecepatan memori saat ini yaitu 6400 MHz. Kemudian selanjutnya adalah security atau keamanan.
Di sini ada akses level yaitu tingkatan akses yang menentukan saat kita menggunakan laptop ini seperti admin dan lain sebagainya. Kemudian ada admin password, user password dan lain sebagainya. Kemudian secure boot atau konfigurasi keamanan dari sumber. Kemudian selanjutnya ada boot. Di sini boot configuration yaitu konfigurasi boot yang memprioritaskan booting saat sistem dari laptop ini dipakai. Kemudian selanjutnya adalah driver option priorities atau prioritas pilihan driver yang digunakan oleh sistem. Kemudian ada fixed boot order priorities yaitu opsi boot yang tersedia dalam urutan di mana ada urutan sampai 6 di sini. Kemudian network stack configuration yaitu konfigurasi stack jaringan untuk pengaturan jaringan pada tingkat hardware atau laptop ini. Kemudian ada UEFI NVMe drive BBS priorities atau prioritas boot block storage untuk perangkat penyimpanan NVMe pada mode UEFI. Kemudian selanjutnya save dan exit di sini adalah menyimpan perubahan, kemudian discard ini membatalkan perubahan, kemudian restore default di sini mengembalikan pengaturan BIOS ke nilai default atau ke pabrik. Kemudian boot override di sini memilih perangkat untuk diboot secara langsung. Kemudian Windows boot manager yaitu manajer boot bawaan yang ada pada sistem operasi Windows laptop ini. Kemudian yang terakhir yaitu launch EFI shell from file system device yaitu memulai shell EFI dari perangkat sistem ini untuk mengeksekusi suatu perintah. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan melakukan menampilkan detik pada jam Windows melalui registry editor. Di sini laptop saya yang saya pakai sudah menampilkan detik, tapi kita akan menghilangkannya lalu memunculkannya lagi. Yang pertama caranya yaitu kita masuk ke Windows R. Kemudian kita mengetikkan regedit. Kita klik yes. Terus di sini kita memasukkan path yang di sini saya memakai path agar memudahkan yaitu haki current user, kemudian software, kemudian masuk ke Microsoft Windows current version, kemudian Explorer, kemudian Advanced. Terus kita cari saja show second in system clock. Di sini cara untuk memunculkan detiknya kita mengetik 1, tapi kita akan mengetik 0 untuk menghilangkannya terlebih dahulu. Oke, kemudian kita lihat detik di dalam yang tampil tidak ada. Kemudian untuk mengembalikannya kita akan mengetikkan 1. Oke. Sehingga detik kembali muncul. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.